Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Wadi Chandra. Awal mula menjadi seorang content creator. Awalnya memang terasa berat untuk mulai karena ini adalah karir yang tidak diajarkan di sekolah dan menurutku paling penting buat kita pelajari karena eh, kita bakal kesulitan kalau kita harus menunggu dari guru ataupun dosen untuk mengajarkan kita menjadi seorang content creator. Awalnya kenapa pengen jadi content creator itu sebenarnya sangat sederhana guys, karena ini kan hal yang unik ya, dan pada tahun 2014 itu banyak sekali yang viral ya di sosial media, namun tidak se-booming seperti zaman sekarang. Menjadi seorang content creator YouTube itu bisa menghasilkan dari Google AdSense gitu kan. Ketika orang-orang milenial sudah memulainya, Gen Z itu masih ya merayap gitu ya, masih baru umur 14 tahun gitu kan, masih bingung lah apa sih gitu kan. Jadi dan seringkali yang menjadi alasan terbesar bagi kebanyakan konten kreator pemula adalah alat ya. Kita nggak punya handphone, kita nggak punya kamera, jadi kita nggak pernah coba trying to memulai gitu kan. Ya, padahal sebenarnya kalau di era sekarang semua orang udah punya HP, dan orang-orang tuh nggak ada yang nggak punya HP gitu loh, kecuali memang dia udah eh, tinggalnya mungkin jauh dari internet, mungkin lah kayak gitu. Tapi untuk sekarang dengan 7 miliar orang di dunia ini ya jarang banget yang nggak punya HP. Apalagi yang punya kamera itu pasti ada gitu. Jadi sebenarnya untuk memulainya itu kita bisa dari handphone kita sendiri gitu kan. Aku mulai nge-YouTube itu tahun 2014, kemudian vakum 10 tahun ya dengan konten yang random. Jadi aku ceritain tentang perjalanan aku keliling Indonesia, tapi akhirnya kontennya itu aku private gitu kan. Terus aku konten naik-naik gunung gitu kan, seperti influencer besar kan kebanyakan kayak gitu. Jadi coba tiru-tiru sana sini gitu. Tetapi tidak dilanjutkan, dan akhirnya momentumnya itu tahun 2023 ya, setahun terakhir, eh, dapat channel dari temen untuk membuat channel YouTube-nya itu review film gitu kan. Memang dulu pernah ya kayak review buku dan lain sebagainya. Ternyata tidak membuahkan hasil karena goal kita itu selalu di uang. Nah, itu kesalahan pertama. Padahal untuk menjadi seorang content creator, sebulan awal itu tidak perlu melihat YouTube Analytics dashboard, karena kalau kita sampai fokus ke sana ya kita bakal stuck ketika melihat views kita yang kecil, uang yang nggak ada. Ngapain aku di sini gitu kan, dan akhirnya kita stop gitu ya. Tapi yang terkadang itu juga yang memotivasi kita gitu kan. Akhirnya mau tidak mau kita memilih platform itu menjadi penting gitu ya. Karena di usia kita yang sudah balik ya, penting untuk punya penghasilan sendiri. Nah, walaupun banyak mentor di luar sana yang mengatakan ya jangan fokus dulu untuk menghasilkan uang, 3-4 bulan tunggu. So it's kalau kita nggak punya kerjaan apapun selain seorang content creator, kita akan boom pusing guys, gimana nih solusinya gitu kan. Jadi menurut saya yang aku alamin, pengalaman aku pribadi, memilih platform ya, sosial media mana yang mau kita fokuskan, apakah di YouTube, Instagram, TikTok, atau di Facebook, atau di Twitter, LinkedIn, Spotify, Snack Video. Nah, itu menurutku adalah hal yang fundamental banget. Nah, dulu aku menghasilkan pertama kali dari $1.000 pertama itu dari Snack Video guys gitu. Justru penghasilan pertama itu dari Snack Video, bukan dari sosial media yang lain. Nah, sekarang eranya udah bisa menghasilkan semua dari semua sosial media tadi. Ya, menurutku semuanya bisa dimonetisasi konten kita itu, asalkan kita tahu caranya gitu ya. Nah, dari situlah kita mulai menjadi konten kreator review film
itu awalnya memang ada agensinya yang membutuhkan kita, sehingga kita akhirnya memutuskan buat jadi konten kreator film di Snack Video. Jadi kalau kalian nemu alur cerita film, bahkan di channel YouTubeku itu tentang review film, ya karena basically aku udah latih selama setahun terakhir secara VO, secara editing video, pembuatan naskah videonya, terus dan strategi viral biar banyak penonton itu memang udah dikulik setahun terakhir gitu ya. Tapi kalau untuk membangun personal branding sendiri, kita belum terlalu mendalaminya. Tetapi untuk apakah kita bisa menghasilkan uang dari menjadi seorang konten kreator? Jawabannya bisa, gitu ya. Terus motivasi awalnya tuh kayak gimana gitu kan? Ya seperti yang aku jelaskan di awal, memulai itu adalah yang paling berat ya, apalagi kita terkadang sudah bikin banyak perencanaan ya. Banyak sekali perencanaan-perencanaan yang udah kita buat. Misal ya, nih kita tulis di buku ya idenya, tapi eksekusinya itu nggak pernah kita lakukan. Entah kenapa, kebanyakan orang tuh kayak gitu. Ya itu aku alamin juga. Tapi karena basically aku tidak ada hobi pekerjaan lain selain bekerja dari rumah, work from home, and anywhere, dimana aja aku pengennya tuh bisa kerja. Akhirnya aku mutusin buat ya lah, coba pakai aja alat apa aja yang ada. Ini aku kerekam pakai HP Samsung A72 dan tanpa mic ya, karena sebenarnya perencanaan itu bisa jadi bullshit kalau kita tidak memulai gitu ya guys ya. Jadi saranku untuk menjadi seorang konten kreator, mulai aja dulu ya, dengan alat seadanya. Ya, ini adalah salah satu yang sering banget dialami oleh konten kreator dan banyak banget konten kreator, yaitu merasa takut, ragu. Rasa takutnya itu sebenarnya sederhana ya, kayak suara kita yang lagi ngobrol kayak gini didengar sama istri kita, orang tua kita, ibu kita, tetangga kita, malu banget gitu. Ini orang ngapain gitu. Ternyata bikin konten. Duitnya dari mana? Itu kan make it you down, right? Bikin kamu nggak mau memulai akhirnya. Padahal ya sederhana ya, kita nggak perlu seperti itu juga, karena jika ini memang passion teman-teman sekalian dan ingin menghasilkan seperti ini ya, ya harusnya itu bisa menjadi hilangnya keraguan-raguan gitu ya. Kalau misalnya masih merasa ragu, tinggalkan dan cari pekerjaan lain. Langkah praktis untuk memulai itu kan sebenarnya sederhana ya. Kita bisa gunakan alat yang sederhana, kayak kamu punya HP, bisa pakai HP, dan dari HP itu kalian bisa rekam diri kalian, atau kalau kalian tidak mau menunjukkan wajah kalian, seperti konten-konten yang ada di YouTubeku ini kan sebenarnya kebanyakan nggak ada wajahku ya, semuanya pada reaction film, review produk, affiliate gitu kan, dan itu sebenarnya bisa menjadi cara baru pembuatan konten gitu loh. Jadi cukup gambar-gambar ya, video-video, maksudnya video-video. Apakah kalian lagi traveling, apakah kalian lagi syuting review produk, habis itu kalian VO. Nah, itu kan sesimpel itu sebenarnya. Nah, tetapi demikian itu ya PR-nya itu selanjutnya cukup berat guys, karena kalian harus menentukan tema atau niche ya. Niche ini kan sebenarnya yang paling red ocean ya menurutku ya. Kayak wealth, health, relationship itu adalah red ocean, tapi cuannya paling gede gitu ya. Orang-orang banyak menghasilkan uang dari sana, dari konten cara mendapatkan uang, konten tentang cara cuan di saham, konten cuan dari Bitcoin, dari kripto, dari saham seperti tadi ya. Dan itu financial planning tuh kayak seperti apa, terus cara menabung di bawah di umur 30 biar sukses tuh kayak gimana gitu. Itu banyak banget ya. Nah, itu adalah konten-konten wealth yang sangat cuan banget
kalau kalian tahu cara memonetisasinya gitu ya. Selanjutnya tentang topik kesehatan, kayak bagaimana cara menaikkan berat badan, menurunkan berat badan, bagaimana diet, dan semua hal yang berhubungan dengan kesehatan. Konten-kontennya itu sangatlah cuan banget. Terus relationship juga penting, seputar parenting, bagaimana cara kita mendapatkan pasangan yang ideal gitu ya, get married gitu, itu sangatlah bisa menjadi topik yang hangat. Tapi di era solopreneur, di era digital seperti ini, niche ini sebenarnya bisa sederhana saja gitu ya. Seperti misalnya kamu tahu apa keahlianmu. Keahlian kita misalnya menjadi seorang review masakan karena kita hobi masak misalnya. Itu bisa menjadi niche tertentu yang bisa difokusin gitu ya. Even kamu mau coba itu ya nggak apa-apa gitu kan, menjadi reviewer masak. Atau kalian seorang ibu rumah tangga, kalian bisa bikin day in my life gitu ya, atau bisa review produk, dan semua itu orang-orang lakukan itu gitu ya. Dan yang bisa juga dilakukan bisa menjadi traveler gitu ya, konten travel ya, semua sesuai dengan passion. Intinya ada terletak di tiga ya, apa keahlian kita, apa hobi kita, dan passion kita tuh di mana. Nah itu bisa menjadi niche yang bisa kalian ajarkan kepada audiens kalian, atau bisa kalian sharing di konten kalian. Tetapi untuk memperdalam secara mendetail, niche ini kan sebenarnya adalah target market yang mau kita tuju gitu ya. Tetapi jika kita menjadi seorang konten kreator, karena mindset konten kreator yang sekedar mendapatkan cuan, sekedar mendapatkan followers, ya bisa mereka fokus seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita mau membangun sebuah komunitas yang solid, komunitas yang besar, itu mulai dari visi ya, dream kita tuh menjadi konten kreator tuh apa? Apakah kita pengen berkolaborasi dengan banyak konten kreator, atau kita pengen bikin komunitas yang walaupun mereka di rumah tetapi tetap menghasilkan, ataukah kamu pengen membangun sebuah komunitas konten kreator yang jago Bitcoin gitu. Nah, itu kan udah beda ya. Makanya kebanyakan konten kreator mereka tidak fokus kepada satu keahlian yang mereka miliki saja, tetapi mereka bisa men-sharing di antara 8 aspek kehidupan manusia. Kayak bagaimana sih seorang A mengatur keuangannya, seperti itu. Itu yang pertama. Bagaimana sih cara mereka tetap bisa dekat dengan keluarga mereka walaupun mereka itu sibuk. Bagaimana sih cara mereka liburan? Apakah setahun sekali? Apakah sebulan sekali? Nah, itu adalah topik yang sebenarnya kalau kita membangun komunitas menjadi penting untuk disampaikan. Selanjutnya, bagaimana sih cara mereka berhubungan dengan tetangga, sosial masyarakat itu bagaimana? Apakah mereka ikut yasinan? Apakah dia ikut sholat berjamaah 5 waktu sehari? Terus apakah mereka azan setiap hari? Apakah mereka ikut kegiatan masyarakat seperti Maulid Nabi misalnya gitu? Itu adalah kegiatan sosial. Nah, itu harus diperlihatkan kepada audiens jika goalnya, dreamnya adalah ingin membangun sebuah komunitas yang besar gitu ya. Terus bagaimana sih pola makanan kamu tentang kesehatan ya? Bagaimana cara kamu menjaga kesehatan? Apakah kamu fitness? Apakah kamu jogging setiap hari? Bagaimana cara kamu menjaga kesehatan? Itu bakal menjadi topik yang bakal ditanyain oleh komunitasmu. Maka itu jika kamu sharing, mereka akan caring kepada kamu gitu ya. Terus 8 aspek kehidupan selanjutnya itu tentang karir. Bagaimana sih cara membangun karir? Bagaimana pekerjaanmu tuh seperti apa? Apakah bisnis ataukah perorangan gitu. Nah, itu adalah suatu topik yang akan orang suka dengar, karena apalagi kamu bisa mengajarkan bagaimana cara membangun karir bagi mereka. Misal kayak yang goal aku adalah teman-teman di sini bisa juga menghasilkan 10 juta per bulan seperti aku gitu loh. Minimal gitu ya, dari
dari menjadi seorang konten kreator. Nah, itulah yang pengen kita bangun gitu ya. Nah, harus ada yang seperti itu membangun karir. Mulai dari karir, kesehatan, pekerjaan, apa yang kita makan, terus bagaimana konsumsi ya, bagaimana cara kita berpakaian, apa yang aja yang biasa kita beli, bagaimana cara kita berhubungan dengan sosial. Terus yang terakhir nih lupa aku, aspek spiritual. Nah, spiritual is okay untuk kita ceritain apakah kita beragama muslim atau ateis atau agama apa yang Anda miliki, itu sangat penting bagi komunitas kalian ya. Kita tahu seperti siapa ya, Nurmagomedov ya, dia petinju hebat tetapi dia juga menyampaikan kalau dia muslim gitu. Jadi orang-orang fans ke dia karena dia menunjukkan kemampuan dia itu bukan karena dia gitu kan. Nah, seperti itu. Niche itu sebenarnya kalau kita dalamin itu bukan tentang diri siapa-siapa, tetapi itu adalah kamu gitu ya. Niche itu adalah kamu itu sendiri, bagaimana kamu ingin dilihat, bagaimana kamu menunjukkan karakter kamu gitu. Jadi niche itu tidak terfokus kepada satu hal jika goalmu adalah menjadi seorang content creator yang berbeda dari yang lain gitu ya. Apalagi punya goal ingin membangun sebuah komunitas yang besar, pengen punya database yang besar, dan itu sangat penting. Pentingnya untuk menikmati proses ya. Nah, ini adalah topik yang menurut aku penting sekali karena kebanyakan dari konten kreator dia itu tidak menikmati proses gitu ya. Jadi awalnya memang berat, tetapi jika kita fokus 6 bulan gitu ya, kita sisihkan waktu 2 jam untuk menjadi seorang konten kreator, ya kita bakal tahu bahwasannya prosesnya itu tidak mudah, tetapi kalau kita nikmati itu bisa jadi hasil yang sangat luar biasa gitu. Bahkan banyak kan konten kreator di luar sana yang lebih sukses dibanding aku, dan banyak juga konten kreator yang gagal gitu kan. Tapi yang tetap menikmati prosesnya dia bakal sukses gitu. Konten kreator tuh letaknya cuma satu sih. Dia itu gagal ketika dia stop gitu. Jadi mau tidak mau kita harus nikmatin proses menjadi seorang konten kreator itu. Konten kreator apapun gitu ya. Sesuai dengan needs yang kita sampaikan tadi ya. Mungkin aku bakal bahas tentang niche ini lebih luas lagi karena ini adalah topik yang paling penting dan krusial bagi seseorang yang ingin menjadi seorang konten kreator ya. Yang penting kita tahu apa saja yang perlu kita buat. Makanya banyak banget tools yang bisa kita pakai untuk menjadi seorang konten kreator. Kita bisa gunakan AI, kalau misalnya kita kehilangan ide kan kita bisa menggunakan ChatGPT, misal kita bikin prompt ya, buatkan aku 30 ide konten menjadi seorang konten kreator. Nah, itu bakal keluar semua sih. Atau buatkan 30 ide konten kreator travel misalnya, itu bakal keluar semua ide konten apa aja yang perlu kita sampaikan di sosial media gitu. Sebenarnya segampang itu ya. Dan mungkin itu aja yang nggak mungkin ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan pentingnya untuk memulai menjadi seorang konten kreator. Dan ini aku bakal maraton selama 30 hari ke depan. Stay tune, semoga kalian bisa memulai take action sekarang juga karena ini adalah momentum ya, bukan akhir, tapi ini masih awal. Jadi konten kreator tuh masih blue ocean banget, pekerjaan yang tidak ada di beberapa tahun terakhir, maksudnya di sosial media ya. Kebanyakan orang tuh ya jadi tokoh publik di koran dan sebagainya, tapi kita lewat HP kita sudah bisa menjadi seorang kreator gitu ya. Jadi aku bakal bahas banyak hal di sini. Yang penasaran bagaimana memulainya, kalian juga bisa join di komunitas aku 30 hari menjadi seorang konten kreator. Aku bakal kasih link di deskripsi untuk join ke komunitas kita, bakal bahas lebih lengkap cara untuk menjadi seorang konten kreator.
Oke, terima kasih. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.